Sungguhnya di antara ibadah yang sangat agung yang merupakan ibadah hati adalah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada pencipta kita yang telah memberi rezeki kepada kita, yang telah memudahkan segala urusan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan riwayat dari Ikrimah menafsirkan ayat ini, wa ahsinu ay ahsinu dzan billah. Berbuat baiklah yaitu berprasangkalah baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah sampai salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhun bi 'abdi ma syaa. Sungguhnya aku tergantung persangkaan hambaku. Oleh karenanya hambaku silakan dia berprasangka dengan apa yang dia mau terhadap diriku. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Jika dia berbaik sangka berupa kebaikan, maka kebaikan baginya. Wa in dhanna syarran, jika dia berprasangka buruk, maka keburukan baginya. Sungguh, tatkala seorang hamba berprasangka senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ma utiya 'abdun mu'minun qat syai'an khairun min husni dhanni billah." Kata Ibnu Mas'ud, tidaklah seorang hamba diberikan kebaikan yang lebih baik daripada berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita seorang muslim hendaknya berbaik sangka kepada Rabb kita, terutama pada kondisi-kondisi berikut ini. Kondisi pertama yaitu tatkala seorang melakukan dosa, maka hendaknya dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah akan menerima tobatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lamu anna Allah yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'khudhu shadaqat wa anna Allah huwa tawwabur rahim." Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah, dan Allah Subhanahu wa taala dialah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adzaba 'abdun dzamban, faqala Allahumma ighfirli." Seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia berkata, "Ya Allah, ampunilah aku." Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Alima 'abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzambi wa yaghfiru dzamb." Sungguhnya hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang menyiksa karena dosa dan mengampuni dosa. Ghafartu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, aku ampuni hambaku ini. Summa makatha masya Allah, kemudian hamba ini dalam beberapa waktu tidak bermaksiat, kemudian dia bermaksiat kembali. Fa adnaba dzamban akhar, terjerumus lagi dalam kemaksiatan. Kemudian dia segera berkata, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Maka Allah berkata, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bi dzambi wa yaghfiru dzamb. Sungguhnya hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang menyiksa karena dosa dan mengampuni dosa-dosa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu lahu, aku ampuni dia. Summa makatha masya Allah, kemudian dia bertahan tidak melakukan maksiat, kemudian terjerumus lagi dalam kemaksiatan berikutnya. Kemudian dia berkata dengan penuh keyakinan dan husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni aku. Maka Allah berkata, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bi dzamb wa yaghfiru dzamb. Sungguhnya hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang menyiksa karena dosa dan mengampuni dosa-dosa. Ghafartu lahu, maka aku telah mengampuni dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ushidukum ani ghafartu lahu, aku saksikan kalian bahwasanya aku telah mengampuninya. Bahkan dalam riwayat kata Allah Subhanahu wa taala, falyamal abdi ma syaa, silakan hambaku melakukan apa yang dikehendaki. Kata para ulama, selama seorang berdosa kemudian bertobat, kemudian berdosa kemudian bertobat dan memenuhi persyaratan tobat, maka selama itu pula Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosanya. Oleh karena seorang tatkala terjerumus dalam kemaksiatan, jangan dia menunda-nunda tobatnya. Yakinlah bahwasanya Allah Maha menerima tobatnya. Seketika dia bertobat, seketika itu pula Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu lallahu arham bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya sendiri. Kondisi kedua yang menuntut kita untuk berbaik sangka yaitu tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berdoa dengan kondisi meyakini bahwasanya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabbmu telah berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan permintaan kalian. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah
berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian. Wa alamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin, dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa seorang yang hatinya lalai. Allah tidak akan mengabulkan doa yang tidak berhusnuzan kepada Allah, yang tidak yakin dikabulkan. Akan tetapi jika seorang berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah dan meyakini bahwasanya Allah akan mengabulkan doanya, maka Allah akan kabulkan doanya. Bagaimana Allah tidak mengabulkan permintaan seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, sedangkan iblis Allah kabulkan doanya. Iblis berkata, "Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan permintaannya. Innaka minal munzirin, kau akan ditangguhkan kematianmu. Bagaimana kita bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah sementara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doanya orang-orang kafir? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin, falamma najahum minal barri idza hum yusyrikun." Tatkala mereka kaum musyrikin berlabuh di lautan dan mereka diterpa dengan ombak yang begitu besar, da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka pun berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Allah kabulkan, Allah selamatkan mereka menuju daratan. Kata Allah, "Falamma najahum minal barri idza hum yusyrikun." Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka berbuat kesyirikan kembali. Bagaimana dengan seorang yang beriman, yang bertakwa, yang sujud, yang merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, yang mengalirkan air mata dengan penuh pengharapan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi yang berdoa di sepertiga malam yang terakhir, tatkala semua orang sedang dalam keadaan tidur. Bagaimana orang seperti ini tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah Subhanahu wa taala mencari hamba-hambanya yang berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Allah berkata, "Hal min mustaghfirin fa'aghfirlah wa hal min sa'ilin fa'utiya su'la." Apakah ada di antara hambaku yang beristighfar, aku akan ampuni dosa-dosanya, dan apakah ada di antara hamba-hambaku yang meminta, maka aku akan kabulkan permintaannya. Di antara kondisi seorang hendaknya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mencari rezeki, hendaknya dia berhusnuzon bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepadanya. Ketahuilah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh perkara yang menakjubkan terhadap perkara seorang manusia yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dalam masalah rezeki, sementara dia tatkala masih dalam janin, berupa janin dalam perut ibunya, Allah telah beri rezeki kepada dia melalui ibunya. Tatkala dia dilahirkan dalam keadaan masih kecil, tidak bisa berbuat apa-apa, Allah berikan rezeki kepada dia sampai dia besar, kemudian dia sekolah sampai dia dewasa, kemudian dia memiliki ijazah, kemudian dia telah memiliki gelar, kemudian dia telah memiliki kekuatan, kemudian dia bersuudzon kepada Allah bahwasanya Allah tidak akan beri rezeki kepada dia. Ini merupakan suudzon yang tidak pada tempatnya. Kalau tatkala dia masih janin dan masih kecil Allah beri rezeki kepada dia, bagaimana setelah dia telah memiliki kekuatan kemudian Allah tidak beri rezeki kepada dia? Hendaknya dia berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari sebab-sebab rezeki, baik sebab-sebab rezeki yang zahir maupun sebab-sebab rezeki yang merupakan sebab-sebab ukhrawi. Kebanyakan orang tatkala mereka mencari rezeki, mereka hanya menyebabkan atau bersandar kepada sebab-sebab yang zahir. Di sana ada sebab-sebab ukhrawi yang harus diperhatikan bagi orang-orang yang mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi kepada permasalahannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Oleh karena jika seorang tatkala mencari rezeki, seluruh pintu tertutup, sulit bagi dia untuk mencari rezeki, usaha telah dilakukan namun tidak datang rezeki kepada dia, maka perbaiki dirinya. Jangan terlalu pede dengan dirinya. Kemungkinan dia telah terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan. Apakah dia tidak menjaga lisannya? Apakah dia tidak menjaga pandangannya? Apakah dia tidak menjaga hatinya? Hendaknya diperbaiki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, jika seorang dimudahkan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka, itu tanda bahwasanya dia telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang bisa mendatangkan rezeki adalah bersilaturahmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunassa'a fi atharihi, falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Yakinlah jika Anda menyambung silaturahmi, berikan hadiah kepada karib kerabat, terutama menyambung silaturahmi kepada ayah dan ibu, menyenangkan hati ayah, menyenangkan hati ibu, yakinlah bahwasanya segala kesuksesan akan mendatangi Anda tatkala Anda telah menyambung silaturahmi dengan orang yang paling berhak antum silaturahmi, yaitu ibu antum atau ayah kedua orang tua antum. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang mendatangkan rezeki adalah bersedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa shadaqatun min mali syai'a." Sungguhnya sedekah tidak akan mengurangi rezeki sama sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibna Adam, anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah maka aku akan infak engkau. Semakin seorang bersedekah, yakinlah bahwasanya Allah akan menambahkan rezekinya. Bagaimana caranya? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kondisi yang sangat dituntut seorang untuk berhusnudzon kepada Allah, dan ini kondisi yang sangat genting, yaitu tatkala dia akan meninggal dunia. Dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia akan meninggal dunia, maka hendaknya dia kuatkan sisi pengharapan dia kepada Allah. Ingat tentang janji Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia. Allah adalah Al-Ghafur yang Maha Pengampun, Allah adalah Rahim, Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sungguhnya kasih sayangku mengungguli kemarahanku. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu. Ingat janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Seorang tatkala akan meninggal dunia, hendaknya dia menguatkan
menguatkan sisi harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "In dhanna khairan falahu." Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, jika dia berprasangka baik maka bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, dan bagi jika dia berprasangka buruk maka dia akan mendapatkan keburukan tersebut. Akan tetapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzon kepada Allah tidaklah mudah, terutama kepada orang-orang yang tergelimang dalam kemaksiatan. Hati-hati mereka akan terbungkus dengan warna hitam sehingga dia selalu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu buruknya tatkala dia akan meninggal dunia, dia tidak bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.